Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Nah, sebelum mulai ke presentasinya, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu supaya presentasi kali ini diberikan kelancaran dan juga bermanfaat bagi kita semua. Aliyah Al-Fatihah. Nah, di sini kami dari kelompok 3 terdiri dari yang pertama ada Muhammad Yulfa Ainun Ni'am dari NIM 13, yang kedua ada Naili Khalifatul Wahidah dari NIM 14, yang ketiga ada Guntur Cahaya Saputra NIM 16, dan yang keempat ada Dian Musdalifat dari NIM 18, yang kelima ada Muhammad Nurun Naim dari NIM 22, yang keenam ada Khofifah Munawaroh NIM 37, dan yang terakhir ada Novianti NIM 39. Nah, dalam evaluasi kurikulum ini, kami dari kelompok 3 akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum, tujuan evaluasi kurikulum, kriteria evaluasi kurikulum. Yang keempat ada pentingnya evaluasi kurikulum. Yang kelima ada model evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir ada peranan evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum. Di sini kami membedakan antara pengertian evaluasi sendiri dan pengertian kurikulum sendiri. Nah, pengertian evaluasi menurut staf BIM, evaluasi adalah the process of delineating, obtaining, and providing information useful for making decision and judgment about educational program and curricular. Nah, menurut Rotman Modway, evaluasi didefinisikan sebagai penggunaan metode ilmiah dalam menilai implementasi dan outcomes atau keluaran dari suatu program yang berguna untuk memproses membuat keputusan. Nah, yang ketiga, menurut Chelmsky yang mendefinisikan evaluasi sebagai suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Nah, sedangkan pengertian kurikulum sendiri, menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapat keluaran atau outcome yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Menurut Harsono, kurikulum didefinisikan sebagai gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Oke, selanjutnya. Nah, dari pengertian beberapa ahli tadi, kami menyimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah suatu proses penelitian sistematik tentang manfaat, suatu efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan, atau dengan kata lain, evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan variabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang berjalan atau telah dijalankan. Nah, selanjutnya tentang tujuan evaluasi kurikulum akan dijelaskan oleh Mas Niam. Kemudian yang kedua yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Nah, pada hakikatnya tujuan evaluasi kurikulum itu ada dua. Yang pertama yaitu evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas suatu program. Dan yang kedua yaitu evaluasi digunakan sebagai alat bantu dalam implementasi atau penerapan kurikulum atau program pembelajaran. Lanjut. Kemudian tujuan evaluasi kurikulum menurut Hamid Hasan ada 4. Yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Jadi tujuan yang pertama itu penyedia informasi, kemudian yang kedua yaitu menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi tujuan evaluasi kurikulum yang kedua yaitu menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Kemudian
tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Jadi tujuan yang ketiga yaitu menentukan masukan untuk memperbaiki program. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Jadi tujuan yang keempat atau yang terakhir ini, kurikulum bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum atau program pembelajaran. Kemudian untuk kriteria evaluasi kurikulum akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang ketiga itu ada kriteria evaluasi kurikulum ya, di mana evaluasi kurikulum yang dimaksud di sini itu untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Nah, landasan pengompokan kriteria evaluasi kurikulum di sini itu ada dua. Nah, yang pertama itu hubungan antara kurikulum dengan evaluasi. Hal ini dapat diartikan sebagai posisi sumber kriteria terhadap kurikulum. Dengan kata lain itu apakah kriteria itu berasal dari kurikulum atau berada di luar kurikulum atau bisa juga berada di antaranya. Nah, yang kedua itu waktu pada saat kriteria untuk evaluasi tersebut dikembangkan. Hal ini tuh berkaitan dengan situasi dan kondisi terhadap kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Oleh sebab itu, penetapan waktu dengan penetapan kriteria haruslah disesuaikan. Nah, selanjutnya itu ada kriteria evaluasi kurikulum. Ada 4 macam. Yang pertama ada pre-ordinance approach, di mana evaluasi kurikulum dengan kriteria ini itu lebih banyak mengevaluasi terhadap hasil, meski tidak tertutup kemungkinan melakukan evaluasi terhadap implementasi. Nah, yang kedua itu ada fidelity approach, di mana pendekatan ini itu banyak digunakan karena berhubungan langsung dengan kurikulum yang dievaluasi dan hasilnya terasa terhadap kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga itu ada mutually adaptive approach, di mana dasar pemikiran dari pendekatan ini itu adalah suatu kurikulum baru terjadi implementasi apabila apa yang diinginkan oleh kurikulum dan apa yang diinginkan oleh pelaksana kurikulum dapat bertemu. Yang terakhir ada proses approach, di mana pendekatan ini tuh proses dalam pengembangan kriteria evaluasi kurikulum itu berkembang atas dasar tradisi naturalistik in theory kualitatif. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya evaluasi kurikulum akan dibahas oleh teman saya yaitu Ustazah. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah pentingnya evaluasi kurikulum. Mengapa sih evaluasi kurikulum itu sangat penting dilakukan? Ada beberapa hal yang mendasarinya. Yang pertama, evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai keberhasilan kurikulum terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, evaluasi kurikulum sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum yang berlaku saat ini itu dapat dilanjutkan kembali dengan suatu revisi atau perlu suatu perubahan kurikulum yang baru. Yang ketiga, evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai kelemahan dari kurikulum yang berlaku, sehingga nantinya dapat dilakukan suatu perbaikan. Nah, evaluasi ini dikenal dengan evaluasi formatif. Yang keempat, evaluasi kurikulum juga dapat menyajikan kelebihan dari kurikulum yang berlaku untuk tetap dilaksanakan. Ini disebut evaluasi sumatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Nurun Naim. Untuk selanjutnya adalah model-model evaluasi kurikulum. Model-model evaluasi kurikulum untuk saat ini ada 5 model yang kita ambil. Yang pertama adalah measurement atau pengukuran. Yang kedua, congruent, penyesuaian. Untuk yang ketiga, illumination atau penyempurnaan. Untuk yang keempat, educational system evaluation. Untuk yang kelima adalah model CIPP. Untuk yang pertama adalah model measurement atau pengukuran. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individu maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan pendidikan efektivitas antara 2 atau lebih program atau metode pendidikan.
Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar terutama dalam aspek kognitif. Kita yang diukur adalah hasil belajarnya, dan khusus yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang diobjektif dan dapat dilakukan. Jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah data objektif, khususnya skor hasil tes tersebut. Tuh. Untuk yang kedua, kongruen atau penyesuaian. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau kongruenan antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai. Untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi, hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan, pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik maupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor hasil tes tersebut. Untuk yang ketiga, model penyempurnaan atau illumination. Dalam evaluasi ini mencakup pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan, dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi ini didasarkan pada pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek dari evaluasi ini mengenai latar belakang dan pengembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya tentang model-model evaluasi kurikulum. Yang keempat, itu ada Educational System Evaluation. Nah, dalam evaluasi ini dilakukan untuk menyempurnakan program dan menyimpulkan hasil program secara keseluruhan. Model ini ditekankan pada proses evaluasi dengan adanya ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Konsep ini mengemukakan perlunya evaluasi itu dilakukan terhadap berbagai dimensi program. Tidak hanya hasil yang dicapai, melainkan juga input dan proses yang dilakukan. Objek evaluasi ini mencakup input yang berisikan bahan, rencana, dan peralatan. Kemudian ada proses dan hasil yang dicapai. Yang kelima ada model CIPP. Nah, model ini itu menitik beratkan pada pandangan keberhasilan program pendidikan yang dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya ada karakter peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. CIPP merupakan model evaluasi dengan fokus pada konteks, input, proses, dan produk. Nah, keempat aspek tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan evaluasi kurikulum yang dianggap mencakup keseluruhan dimensi kurikulum. Kemudian dalam buku pengembangan kurikulum teori dan praktik oleh Prof. Dr. Nana Shaudih Sukmadinata, model-model evaluasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama, evaluasi model penelitian. Dalam evaluasi ini berdasarkan atas teori dan metode tes psikologi dan eksperimen lapangan. Tes psikologi di sini itu ada 2. Yang pertama intelijensi dan yang kedua ada tes hasil belajar. Kemudian ada evaluasi model objektif, yaitu merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Para evaluator juga mempunyai peranan untuk menghimpun pendapat-pendapat orang luar tentang inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi model campuran multivariasi, yaitu merupakan strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari 2 pendekatan dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Kemudian
Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang keenam ada peranan evaluasi kurikulum. Terdapat 3 peranan evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama ada moral judgment. Nah, kita tahu dalam pendidikan pasti selalu berkaitan dengan nilai. Dalam moral judgment atau pertimbangan moral mengandung 2 hal. Yang pertama itu ada evaluasi berisi suatu skala nilai moral atau perilaku. Yang kedua ada evaluasi berisi suatu perangkat kriteria kritis atau khusus. Biasanya diperoleh melalui nilai UTS, nilai UAS, nilai ulangan harian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada evaluasi dan penentuan keputusan. Setelah adanya evaluasi, baik itu berupa skala nilai moral ataupun perangkat kriteria kritis, pasti langkah selanjutnya adalah penentuan keputusan. Nah, yang berperan sebagai penentu keputusan dalam pendidikan itu siapa saja? Yang berperan sebagai penentu keputusan dalam pendidikan adalah ada guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan lain sebagainya. Tetapi mereka berperan sesuai dengan posisinya. Misalnya guru. Nah, setelah guru melakukan evaluasi, pastikan memperoleh data-data baik itu berupa nilai moral ataupun nilai kriteria kritis. Nah, setelah itu guru melakukan penentuan keputusan apakah si A ini layak untuk naik kelas atau tinggal kelas. Nah, beliau berperan sesuai dengan posisinya sebagai guru. Yang ketiga ada konsensus nilai. Evaluasi sebagai alat tes mental serta eksperimen berupa kerangka kerja yang penilaiannya dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus yang bersifat behavioral, penggunaan analisis statistik dengan pretest dan posttest, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin itu dia presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.